Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sebas Sidiki. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada bidang studi pemrograman fundamental. Dan ini kedua teman saya, salam kenal diri. Saya Muhammad Ridwan Hasbi. Saya Malvada Fanisaura. Dan di sini kami akan membahas tentang percabangan dari pemrograman. Pertama ialah percabangan if, yang kedua percabangan else, yang ketiga percabangan if else if, yang keempat percabangan switch case, dan yang kelima yang terakhir ialah percabangan dari nest if. Masuk pada bagian yang pertama, ini percabangan if. Percabangan if sendiri percabangan program yang paling sederhana. Di antara 5 cabang program yang ada, ke depan yang akan dijelaskan, maka percabangan if sendiri ialah cabang paling sederhana. Mengapa? Karena program ini ke depannya hanya akan menampilkan atau memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Pernyataan if berfungsi untuk mengontrol apakah suatu program akan memasukkan bagian kode atau tidak, berdasarkan apakah suatu kondisi tertentu benar ataupun salah. Di sini saya akan menjabarkan 3 fungsi dari percabangan if. Yang pertama ialah memungkinkan program memilih tindakan berdasarkan masukan pengguna. Berarti sesuai apa yang kita masukkan, maka itulah yang akan dihasilkan dari percabangan if itu. Yang kedua, memungkinkan kita untuk memanipulasi aliran jalannya program berdasarkan conditional expression. Adapun yang terakhir, yang ketiga, ialah memungkinkan kita untuk membuat program yang berjalan secara fleksibel sesuai keadaan dari pengguna dan mesin itu. Sebagaimana tertera di sini, saya memunculkan contoh dari percabangan if. Di awal terletak itu public static void, dilanjutkan di bawahnya dengan integer number 10, number 10. Lalu di bawahnya masuklah ke materi inti kita, ini percabangan if. If number bigger, lebih besar daripada angka 5. Maka sistem outprint line-nya ataupun hasil output yang dimunculkan ialah angka lebih besar daripada 5. Jadi maksudnya ialah setiap ada angka yang berada lebih besar daripada 5, maka akan memunculkan hasil output angka lebih besar daripada 5. Seperti di contoh pada kali ini kita menggunakan angka 10. Maka muncullah hasil, ini hasil dari outputnya, yakni angka lebih besar daripada 5. Masuk pada bab kedua ataupun pembahasan kedua, yakni percabangan else. Percabangan else sendiri ya pernyataan opsional yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai yang benar. Ya, jika nilai true-nya, nilai yang benar itu salah, maka akan muncul kondisi atau pilihan kedua, yakni else. Ya, pada kondisi yang ada. Percabangan else merupakan bagian dari kondisi if else yang digunakan untuk menentukan tindakan apa yang diambil jika kondisi tidak sesuai. Mana yang tertera pada contoh percabangan else. Di sini seperti biasa masih dengan public static void berada di awal, dilanjutkan di bawahnya dengan scanner MD, new scanner, system in, lalu di bawahnya sistem out print line. Ini adalah sistem output yang akan kita munculkan pertama kali, ialah masukkan umur Anda. Di sini kita akan memasukkan angkanya sebagaimana nanti di bawah akan dijelaskan dengan integer umur MD next integer ke depannya. Lalu di bawahnya tertera ialah if umur, di sini akan dijelaskan apabila umur lebih dari 18 atau sama dengan 18, maka sistem output yang keluar ialah umur Anda sudah mencukupi. Akan tapi apabila umur Anda berada 18, di bawah 18 Anda meletak umur 16 mungkin atau 17 ataupun seterusnya ke bawah, maka sistem yang keluar ialah sistem yang false-nya, bukan yang true-nya, ialah sistem else. Maka yang muncul ialah umur Anda belum mencukupi. Baik, saya Muhammad Ridwan Hasbi akan melanjutkan penjelasan dari Hasbi Asadiki, dan saya akan masuk ke dalam submateri percabangan if else if. Percabangan if else if adalah salah satu jenis percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan keputusan atau aksi yang akan dilakukan berdasar kondisi yang terpenuhi. Kondisi tersebut dimulai dari yang pertama, yaitu pernyataan if. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan. Lalu pernyataan if else. Dalam hal ini, jika kondisi yang bernilai benar, maka pernyataan 1 akan dikerjakan. Dan jika kondisi bernilai salah, maka pernyataan 2 akan dikerjakan. Lalu selanjutnya pernyataan elif. Dalam
pernyataan ini pengembangan dari pengkondisian if else yang dapat mengeluarkan lebih dari satu pilihan. Lalu di sini saya akan melanjutkan ke contoh percabangan if else if yang dimulai dari kita memasukkan public static void, lalu dilanjutkan dengan integer dengan poin 71. Lalu saya akan memasukkan if dengan nilai kurang dari 60. Nah, lalu kita akan memasukkan else if di sini dengan masukkan terlebih dahulu yaitu system out print in. Lalu di sini saya akan memasukkan di rank. Lalu saya akan memasukkan else if dengan poin 69, 44 poin kurang dari 79. Lalu saya memasukkan sistem out print in dengan si rank else if poin 79, 44 poin kurang dari 89. Lalu yang terakhir yaitu else if system out print in arrange. Baik, materi selanjutnya yaitu percabangan switch case. Percabangan switch case adalah konstruksi pemrograman yang mengeksekusi blok kode berbeda berdasarkan kondisi yang ditentukan. Percabangan ini merupakan alternatif dari percabangan if else if. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui mengenai percabangan switch case. Dalam percabangan switch case, pengguna dapat membuat blok kode atau case sebanyak yang diinginkan di dalam blok switch. Setiap case harus diakhiri dengan break. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari switch case. Yang pertama, saya akan memasukkan scanner input, kemudian memasukkan sistem outprint dengan variabel bagaimana kondisi cuaca hari ini, cerah, mendung, hujan, atau badai. Lalu saya memasukkan switch dengan variabel cuaca dengan case yang pertama yaitu cerah. Jika case yang pertama salah, maka dia akan melanjutkan ke dalam case yang kedua. Jika case yang kedua salah, maka dia akan melanjutkan ke dalam case yang ketiga yaitu hujan. Lalu jika hujan masih salah, maka dia akan melanjutkan ke dalam case yang terakhir yaitu badai. Lalu dengan untuk mengakhiri atau mencari hasilnya, kita akan menambahkan yaitu sistem out print in. Baik, jadi saya akan melanjutkan dari penjelasannya Ridwan Hasbi. Di sini kita akan membahas tentang percabangan as if. Jadi pengertian percabangan as if adalah percabangan yang menggunakan fungsi if di dalam fungsi if lainnya. Jadi di dalam kondisi itu ada kondisi lainnya lagi. Percabangan ini memungkinkan untuk menguji beberapa kriteria dan meningkatkan jumlah kemungkinan hasil. Nah, di sini kita akan lihat cara kerja percabangan as if. Jadi pertama itu ada kondisi pernyataan if else di luar dievaluasi terlebih dahulu. Jadi kalau kondisinya benar, blok kode dalam pernyataan if dieksekusi. Jika kondisinya salah, blok kode dalam else luar dieksekusi. Setiap pertanyaan if else bersarang bekerja dengan cara yang sama. Ini ada contoh percabangan as if. Nah, pertama kita di sini pertama kayak biasa ya, kita memasukkan public static void, baru habis itu integer age 65. Nah, seperti percabangan as if yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi dalam if ini, if age lebih sama dengan 60. Jadi dalam suatu kondisi ada kondisi lainnya di sini. Seperti contoh yang saya paparkan di sini ya. Jadi ada if age lebih dari 60. Jadi jika if lebih dari 60, Anda berhak mendapatkan diskon. Dan else-nya itu Anda tidak berhak mendapatkan diskon. Nah, dalam itu ada kondisi lain, yaitu else tidak berhak mendapatkan diskon karena usia kurang dari 60. Jadi itu sekian dari saya. Sekian, terima kasih yang kami ucapkan bagi semua dalam menonton. Semoga apa yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi saya, kami, dan kita semua yang telah menonton. Kami ucapkan maaf sebesar-besarnya apabila ada suatu kesalahan yang telah kami katakan, yang kami sampaikan, ataupun dari video yang telah kami sajikan. Jangan lupa buat klik
like dan subscribe di bawah sini karena nggak ada ruginya dan semua itu gratis bagi kita ya. Sekali lagi saya perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih and bye.